Partai Golkar tengah diambang perpecahan jelang pemilu 2024. Hal itu terjadi setelah sejumlah politisi senior Golkar mendorong digelar musyawarah nasional luar biasa untuk mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto. Salah satu alasannya adalah arah Golkar menjelang pemilu 2024 yang hingga saat ini tidak jelas. Selain itu, Airlangga yang dipilih sebagai bakal calon presiden Golkar untuk pemilu 2024 tak kunjung bergerak. Di sisi lain, isu perpecahan seolah jadi kutukan tersendiri bagi Partai Golkar setiap menjelang pelaksanaan pemilu. Simak penjelasan berikut ini. Perpecahan pemilu 2014. Jelang pemilu 2014, internal Golkar mengalami perpecahan. Keretakan ini terjadi lantaran rencana akan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Perpecahan terjadi dalam kubu yang mendukung Ketua Umum Partai Golkar ketika itu, Abu Rizal Bakri, untuk jadi bakal capres bersama Pramono Edi sebagai bakal cawapresnya. Kubu yang mendukung Ical, sapaan akrab Abu Rizal Bakri, menjadi bakal capres dan disandingkan dengan Pramono Edi antara lain Wakil Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Agung Laksono dan MS Hidayat. Dua nama itu masuk dalam tim 6 yang mewakili Golkar untuk membahas rencana koalisi bersama Partai Demokrat. Sementara itu, kubu yang menolak adalah Ketua DPP Golkar Rizal Malarangeng bersama Sekjen Golkar Idrus Marham dan Bendahara Umum Golkar Setia Novanto. Kubu Rizal ini lebih mendorong Golkar berkoalisi dengan PDIP. Buntut dari perpecahan itu adalah melemahnya posisi politikus senior Partai Golkar Yusuf Kala. Ketika itu, JK digadang-gadang menjadi salah satu figur kuat untuk menjadi bakal cawapres Jokowi yang diusung PDIP. Namun, kemudian Golkar akhirnya bergabung dalam koalisi Merah Putih yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Selain Golkar, koalisi ini terdiri dari Partai Gerindra, PAN, P3, PKS, dan PBB. Pasangan Prabowo-Hatta menghadapi pasangan Jokowi Kala yang diusung PDIP, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Perpecahan pada pemilu 2019. Pada pemilu 2019, Golkar kembali dibayangi perpecahan internal. Politikus Golkar ketika itu, Fadel Muhammad, menyebut internal Golkar pecah setelah Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin sebagai cawapres dalam pemilu 2019. Padahal, Golkar sejak awal berharap Jokowi akan menggandeng kader Golkar. Perpecahan itu tidak menutup kemungkinan membuat sebagian kader Golkar mendukung pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Hanya saja, Fadel tidak menyebutkan seberapa banyak kader Golkar yang berpotensi mengalihkan dukungan kepada Prabowo Sandiaga Uno. Fadel juga mengungkap internal Golkar pecah ke dalam dua kubu, yakni kubu yang tetap fokus untuk memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dan kubu yang kecewa atas terpilihnya nama Ma'ruf Amin. Kubu yang kecewa itu disebut fokus menjaga suara Golkar pada pemilu legislatif. Sebab, Fadel menilai suara Golkar akan merosot akibat tidak punya kader yang maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Pada akhirnya, Golkar bergabung dalam koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Koalisi ini terdiri dari PDIP, Golkar, PKB, Hanura, PKPI, PSI, Perindo, dan PBB.